Jangan bangun pagi tuh kayak radio rusak. Pusing orang denger. Suamimu pusing, istrimu pusing, anak-anakmu pusing. Amin. Biar mulut kita nih penuh pujian, penghormatan. Daud bilang, mulutku penuh dengan pujian, penghormatan kepada Tuhan sepanjang hari. Selamat datang di Kupas Firman, firman Tuhan untuk menguatkan hidupmu. Kenapa jalanmu terasa tertutup, padahal kamu sudah berdoa? Mungkin kamu belum mengerti hati Tuhan. Menjadi tua itu pasti. Kita mau atau tidak, kita pasti akan tua. Tapi menjadi dewasa itu pilihan. Karena tidak semua orang tua itu amin. Menjadi tua itu pasti, tapi menjadi dewasa itu pilihan. Tidak semua orang tua itu tapi yang di sini semua dewasa, amin. Insya Allah. Ya, dewasa itu dalam hal karakter. Karena tua banyak, 60, ya 70, 80 bahkan. Tapi ngambekan iya. Tersinggungan iya. Nggak usah angkat tangan. Di sini nggak ada lah, amin. Dikit-dikit tersinggung sama anak, dikit-dikit tersinggung sama pasangan. Makin tua itu makin sensi. Dan yang saya lihat tuh begini Bapak Ibu ya, katanya ini ilmu kedokteran yang bilang, ilmu kedokteran. Di atas 50 tahun itu, perempuan itu hormon estrogennya turun, hormon wanita. Apalagi kalau dia sudah menopause. Tetapi hormon estrogennya, hormon laki-lakinya naik. Jadi di atas umur 50 perempuan tuh lebih perkasa. Lebih tahan banting. Lebih ya udahlah nggak usah apa-apa dipikir. Ini benar nggak ibu-ibu yang sudah di atas 50? Betul ya? Sebaliknya bapak-bapak, di atas umur 50 itu hormon laki-lakinya, hormon estrogennya turun. Tapi hormon perempuannya naik. Estrogen tuh hormon itu terbalik saudara. Jadi bapak-bapak itu di atas 50 makin feminim. Makin perasa. Karena hormon wanitanya naik. Nah ini kalau pasangan itu enggak tahu, ini ilmu kesehatan loh. Karena Tuhan yang mengatur sistem hormon dalam tubuh kita. Mungkin Tuhan pikir kali ya, kasihan banget kalau wanita itu terjajah terus dari masih muda sampai tua, terjajah terus sama bapak-bapak ya. Bukan bapak-bapak yang di sini, yang di dunia luar sana sih. Jadi ditukar lah ya. Ketika tua bapak-bapak mulai menurun, tapi ibu-ibu naik. Nah, kalau makanya saya banyak hadapi orang konseling, itu ibu-ibu saudara. Bu, saya itu mau tanya ya, saya itu tiap hari ini ribut sama suami saya. Suami saya itu makin kesini makin sensi. Kira-kira ini benar nggak ibu-ibu? Yang ada suaminya takut jawab. Tapi yang udah nggak ada suaminya juga nggak tahu, karena suaminya udah nggak ada. Tapi banyak jawabannya itu memang benar. Ya bapak-bapak di atas 50 itu kalau nggak dijawab marah. Iya ya benar ya ibu-ibu, benar itu ngomongnya benar. Ya itu ya nggak diperhatikan marah. Ya ini tolong bapak-bapak jangan memandang saya seperti itu. Biasa aja. Saya lagi memaparkan ilmu tentang ilmu kedokteran ini supaya kita tahu. Nah kalau kita tahu kan kita bisa nih menyiasat oh memang begitu perubahan hormon. Perempuan di atas 50 tuh ya biasa aja, keles, lu juga gak usah terlalu alay lebay. Suaminya enggak, yo kayak gini kok kamu bilang alay.
Nah ini ribut saudara. Itu banyak terjadi, tapi ketika kita tahu, mari kita nih sama-sama menjaga hati dan hidup kita. Daud itu menulis saudara di Mazmur 71, ya. Kalau kita lihat Mazmur 71 itu, judul perikopnya doa minta perlindungan di masa tua. Ya, doa minta perlindungan di masa tua. Yang udah 70 ke atas berapa banyak Bapak Ibu? Tolong angkat tangan. Wow, luar biasa ini ya, saya salut. Salut saudara, karena saya pun belum tentu sampai 70. Nggak ada yang tahu kan hidup ini toh. Kenapa saya tanya 70? Karena Alkitab bilang umur manusia itu 70 tahun. Kalau lebih itu bonus. Amin. Tapi Alkitab bilang 70. Nah makanya mulai kesini tuh ya kita mulai mempersiapkan diri toh. Saya tuh bilang gini, kalau khotbah di lansia, di usia emas, itu banyak-banyak doa tentang, banyak-banyak khotbah tentang kematian deh. Ada yang protes, loh kok bisa begitu? Loh kita ini kalau sudah mulai menginjak umur-umur kesini kan, ya apalagi yang kita mesti persiapkan. Ada lansia yang bilang gini, saya nggak pernah loh Bu pikir mati, lah bahaya malah. Itu menipu diri. Loh kita ini harus mikir mati loh, jangan bilang nggak mau mikir mati. Karena kematian harus dipersiapkan. Ya, persiapannya bukan apa? Oh beli kain brokat warna putih ya. Aku nanti, dulu oma saya meninggal begitu saudara. Ya omanya sepupu saya, bukan oma asli. Dia mau mati, dia sudah pergi beli kain brokat putih, dia jahit, dia beli sepatu. Ya petinya yang begini, udah disiapin semua. Pokoknya nih aku mati nih bajuku, jadi bagus juga sih. Supaya kalau mati jangan mendadak gitu ya. Karena ada orang mati mendadak, dipakein bajunya anaknya ndak muat, di sininya kebuka, kasihan kan saudara. Bagus juga sih siap-siapnya begitu tuh bagus. Tapi lebih kepada kita menyiapkan hati kita loh. Menyiapkan hidup kita loh. Kita ini akan menghadap Tuhan. Nah ketika kita menghadap Tuhan, apa yang kita bawa sama Tuhan? Amin. Daud itu menulis satu Mazmur doa minta perlindungan di masa tua. Ayat yang pertama dia bilang begini, padamu ya Tuhan, Mazmur 71, padamu ya Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Kita perlu berdoa, berlindung sama Tuhan. Ya, supaya kita ini tidak mendapat malu. Keturunan kita, anak-anak kita, lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku, sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Perhatikan saudara, saya sangat salut dengan Daud. Bahkan sampai di masa tua, dia itu tidak pernah berhenti hidup mengandalkan Tuhan. Dia bilang Tuhan keselamatanku, gunung batuku, perlindunganku. Dia nggak pernah jadikan anakku yang kaya itu pertahananku, anakku yang itu tuh. Karena banyak orang tua itu saudara, ya justru udah tua ngerepotin anak. Di sini enggak, di Jakarta banyak. Saya lagi ngomongin yang di Jakarta biar jangan tersinggung loh ya. Saya tahu orang-orang lansia di Surabaya itu luar biasa. Insya Allah. Tidak merepotkan anak. Ya, karena ada orang-orang tua tuh yang hidupnya tuh, aduh, anaknya tuh sampai stres. Ya, banyak yang tanya sama saya bahkan bilang ini, Bu, khotbahin dong Bu, bagaimana orang-orang tua itu harus hidup. Ya biar saya ini, aduh, saya tuh capek Bu, hadapi mama saya, hadapi mertua saya. Ya saya cuma bilang sabar. Ya iya sabar Bu, tapi orang tua saya itu aneh banget. Ya, tapi di sini tidak. Seringkali orang tua menjadikan anak tempatnya berlindung. Tempatnya bernaung.
Kalau yang dia pengen sudah nggak ada, wah anak ini yang dicecer terus, pengen ini, pengen itu, pengen beli ini, pengen beli itu, pengen beli mobil, pengen beli ini. Dia tuh lupa kalau anaknya itu juga ada pergumulan gitu loh. Tapi selalu yang dia bilang, kamu itu ya nggak tahu balas budi ya. Nih mama papa itu besarkan kamu loh, jangan diungkit jasa-jasamu. Biar Tuhan yang mencatat semua kebaikan kita, amin. Karena memang untuk itulah kita ini melahirkan anak. Untuk membesarkan anak. Saya bilang sama anak-anak saya gini, mami itu membesarkan kalian itu cuma satu tujuan apa? Supaya satu saat kamu bisa hidup tanpa mami papi. Cuma itu aja. Niatnya orang tua ini besarkan anak cuma supaya apa? Satu saat kamu bisa hidup tanpa lagi bergantung sama orang tua. Mami juga berdoa, nanti di masa tua mami tidak mau nyusahin kalian. Mami minta sama Tuhan. Ya, Daud itu sampai tua dia bilang, engkau gunung batuku, perlindunganku, pertahananku. Kepadamu aku berlindung. Dia nggak andalkan anaknya, dia nggak harapkan anaknya, dia taruh pengharapannya kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah kurang cara untuk pelihara kita, saudara. Selalu ada cara Tuhan. Ayat 4, ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkeraman orang-orang lalim yang kejam. Sebab engkaulah apa? Harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda. Daud bilang, dari muda aku itu menaruh kepercayaanku pada Tuhan. Dialah harapanku. Ya, makanya sampai aku tua pun aku tetap berharap pada Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan di masa tua kita, Bapak Ibu. Saya banyak lihat orang-orang tua, udah tua nggak mau doa, nggak mau baca Alkitab. Apalagi sekarang cuma sibuk lihat berita, ya. Banyak anak-anak yang konseling sama saya, itu ya Bu papa saya, udah saya bilangin, Pak kalau pagi itu Pak, dengerin firman Tuhan, ikut mesbah syukur tuh di Debbie Basir TV. Gak mau Bu, pagi itu udah buka itu berita. Tanpa kita sadari bangun pagi kita lihat berita, kita stres, bener gak? Waktu bangun pagi itu hormon kortisol naik loh. Makanya kita perlu bangun, Daud bilang apa? Pada waktu pagi aku mencari wajahmu. Bangun pagi jangan langsung baca berita, amin. Begitu buka berita, ya Nepal kerusuhan, kebakaran, geser ke sini, ada pejabat mati di Lakban. Waduh, otak kita ini masuk semua yang ya diramalkan akan ada kerusuhan. Ini hormon kortisol naik, tambah naik. Keluar kamar bukan sukacita, ngamuk-ngamuk. Tapi di sini tidak ada. Insya Allah ya. Jangan saudara. Daud itu dari masih muda dia berharap pada Tuhan. Dia bilang bangun pagi dia cari wajah Tuhan. Bangun pagi nyanyi dulu, baca Alkitab dulu. Maka kita keluar pagi. Ya aku ada hari ini karena Tuhan baik. Amin. Nah kalau kita jadi orang tua yang bersuka cita terus yo, anak cucu kita itu juga diberkati Tuhan, amin. Karena berkat Tuhan itu mengalir dari kita. Dia bilang begini, ayat 6, kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan, engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku, engkau yang selalu kupuji. Puji, yang dipuji itu jangan anak. Ya, ada anak-anak itu konseling juga sama saya. Itu ya Bu, papa saya, mama saya selalu muji itu anaknya yang pertama. Ya, padahal kita ini yang baik sama dia, tapi selalu anak pertama yang dia puji terus. Jangan loh. Orang tua nggak boleh banding-bandingkan anak. Semua anak tuh sama. Daripada muji anak, mending muji Tuhan. Amin. Daud bilang engkau yang kupuji-puji. Ayat 7, makanya ini terjadi dalam kehidupannya. Ayat 7 baca. Bagi banyak orang aku ini seperti tanda ajaib. Karena engkaulah tempat perlindunganku yang kuat.
Kalau kita sukacita, banyak baca firman, rajin memuji Tuhan, kita ketemu orang-orang bilang gini, ih umur berapa Bu? 70, ya ampun luar biasa ya, masih cantik, masih iya, kok bisa begitu? Tuhan kekuatanku, amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Ya, kita menjadi tanda ajaib. Atau orang ketemu akan ngomong, luar biasa ya Bu di hari tua, anaknya diberkati, cucunya diberkati, kok bisa begitu? Karena Tuhan. Tempat perlindunganku, kubu pertahananku, tempat pengharapanku. Kita akan menjadi tanda ajaib bagi orang lain. Mereka melihat hidup kita itu, wow, kok bisa? Wow, kok gitu? Iya, karena aku punya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Biar kita bilang, Tuhan aku berdoa, jadikan aku ini tanda ajaib. Ini doanya Daud di masa tua loh, bukan di masa muda loh. Bahkan sampai tua pun Daud pengen menjadi tanda yang ajaib bagi banyak orang. Dia bilang begini saudara, kenapa? Ya, dia menjadi tanda ajaib. Ayat yang ke-8 nih rahasianya, baca 1, 2, 3. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Berapa banyak di sini Bapak Ibu yang suka memuji-muji Tuhan sepanjang hari? Harus banyak nyanyi. Salah satu kunci kita menghadapi peperangan di hari-hari terakhir ini, banyak memuji Tuhan. Jangan bangun pagi kayak radio rusak. Pusing orang dengar. Suamimu pusing, istrimu pusing, anak-anakmu pusing. Amin. Biar mulut kita nih penuh pujian, penghormatan. Daud bilang, mulutku penuh dengan pujian, penghormatan kepada Tuhan sepanjang hari. Ya, orang yang suka memuji Tuhan tuh lebih awet muda. Ya. Berapa banyak ibu-ibu mau awet muda? Ini ya, nggak usah tarik benang, tarik kawat, nggak mempan tarik kabel. Semua ditarik saudara ya. Tapi hatinya nggak suka cita. Biar mau dibotoks, disuntik, di filler, di apa lagi. Kalau hatimu nggak suka cita. Ya, mukanya jadi kayak nenek sihir. Tapi kalau hati penuh sukacita, ya enggak usah filler, enggak usah botok, enggak usah benang-benang, kita menjadi tanda yang ajaib. Orang lihat, ih luar biasa ya udah umur segitu, puji Tuhan ya. Iya. Saya kemarin diundang ulang tahun, ngisi khotbah di ulang tahunnya Ibu Pendeta GBT juga, Ibu Sipora, umur 98. Ya 98 saudara. Waktu ditanya, saya tanya, Ibu rahasia awet mudanya apa? Doa, puasa, memuji Tuhan. Dan yang ketiga, menabur. Banyak menabur kebaikan. Menabur firman, menabur senyum, menabur nasihat yang baik, menabur uang juga. Ya, kalau lihat orang susah, memberi. Ya, lihat orang kekurangan, dikasih katanya. Ya, dan itu rahasia awet mudanya 98 loh. Saya udah 3 kali nih hadiri ulang tahunnya. Dulu di Jakarta pernah diundang, Bu, nanti Ibu bisa khotbah di ulang tahun mama saya. Ini yang undang saya udah ibu-ibu ini, kok masih ada mamahnya. Saya tanya, mamanya umur berapa? 105. Hah, masih diulang tahunin 105? Iya, masih sehat Bu katanya. Saya datang nih. Benar masih sehat, duduk di kursi. Saya salaman, shalom Ibu. Iya Bu Pendeta. 105. Langsung saya suruh dia doain saya saudara. Saya ambil tangannya, Ibu doakan saya juga ya. Sampai 105, saya juga mau memberitakan Injil sampai 105. Terus saya tanya, Oma, rahasia umur panjangnya apa? Dia jawab, minum Coca-Cola sama es batu.
Ini sih agak lain ya, agak lain. Saya bilang, waduh, terus saya bilang sama anaknya, Bu, kayaknya udah pikun Omai, kenapa? Masa saya tanya rahasia umur panjangnya apa? Dia bilang minum Coca-Cola sama es batu. Ih betul Ibu Debbie, itu di depan Ibu ada Coca-Cola 2 botol tuh sama es batu, itu minumannya dia. Itu dari muda dia begitu. Siapa yang mau 105? Silakan dicoba. Jangan, ini adegan berbahaya. Hanya bisa dilakukan oleh para ahli saja ya. Yang amatiran gak boleh mencoba. Saya bilang iya betul loh, kita ini kan takut. Coca-Cola itu manis, gulanya banyak, pakai es lagi. Tapi di situ saya baru tahu memang hidup mati benar di tangan Tuhan ya. Ini kan sampai kayak bunuh diri dia tuh. Tapi benar di depan saya dia tuang, dia minum saudara 105 duduk. Wah luar biasa ya. Saya tanya, Oma mau didoakan apa nanti, kita ini mau berdoa. Ibu pendeta doakan apa? Biar pulang ke rumah Bapak. Lu? Udah dikasih 105 mau pulang ke rumah Bapak. Kenapa Oma mau pulang ke rumah Bapak? Hidupku ini sudah tidak berarti. Bikin susah orang. Ya pokoknya kita berdoa Oma ya, tapi kan Tuhan yang menentukan. Ya saya nggak bisa berdoa dalam nama Yesus Tuhan cabut nyawanya, kan nggak bisa toh. Akhirnya saya tahun depan diundang lagi. Padahal waktu itu 105 saya bilang sama suami saya, kayaknya ini ulang tahun Oma yang terakhir. Suami saya bilang jangan gitu loh, 105 loh. Masih ada 106. Ada lagi 107 setelah itu meninggal. Di Jakarta loh. Rahasianya Coca-Cola sama es batu. Saya ketemu bapak-bapak 104. Pak, bisa umur panjang begini kenapa? Dari umur 40, saya enggak makan daging, enggak makan tepung, enggak makan gula. 104. Wih, jadi sekarang Bapak mau didoakan apa? 1, Bu Pendeta, doakan biar mati. Kenapa? Udah capek hidup. Anakku udah mati, istriku udah mati, mantuku udah mati, aku enggak mati-mati. 104. Saya bilang, lagian si Bapak dulu enggak makan daging, enggak makan tepung, enggak, mending makan aja Pak. Daripada sekarang juga minta mati toh. Dulu pengen umur panjang, diet, enggak makan ini, enggak makan itu. Ya sekarang minta mati. Jadi kesimpulannya saya ketemu 2 orang yang 100 tahun. Dua-dua pengen didoakan minta. Makanya kalau doa jangan terlalu minta panjang-panjang juga. Nanti repot, suruh-suruh doakan biar mati, susah. Ya, Tuhan aku mau hidup sampai seberapa umurku Tuhan tentukan, supaya aku bisa memberitakan kemuliaan Tuhan di dalam hidupku, amin. Ya, itu saudara. Mulut kita penuh pujian, penghormatan kepada Tuhan, jangan ada orang yang udah tua, ada jemaat bilang, Bu saya itu Bu pusing sama papa saya, Bu udah tua tiap hari maki mulutnya. Perkataan kutuk yang keluar, jangan ya. Karena apa yang kau tabur itu yang akan kau tuai. Kau nabur kutuk, kasihan anak cucumu dikutuk. Kita belajar untuk memuji Tuhan sepanjang hari. Ayat 9, Daud bilang, janganlah membuang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Ya, itu yang sering kita dengar dengan ucapan orang bilang ingat umur. Jangan sok kuat juga. Makin kesini kekuatan makin memudar. Itu sudah hukum alam. Jadi jangan melakukan hal-hal yang dulu kalau dinasihati anak ya mau didengar. Ya. Udah tua lari pagi. Anaknya bilang jalan aja, lari. Nah ini. Nanti cedera lutut.
Dinasehati jangan terlalu capek. Oh enggak bisa gini. Makin tua kekuatan kita makin habis. Tapi Daud bilang jangan buang aku Tuhan di masa tuaku. Jangan meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Ya, akan habis. Sehebat apapun kita merawat tubuh kita saudara. Satu saat akan habis dimakan usia. Itu Daud bilang, jangan tinggalkan aku. Saat kekuatanku habis ya. Daud bilang apa? Sebab musuh-musuhku berkata-kata tentang aku. Orang-orang yang mengincar nyawaku berunding bersama-sama. Dan berkata, Allah telah meninggalkan dia. Ya, kejar dan tangkaplah dia sebab tidak ada yang melepaskan dia. Daud sedang bicara tentang musuh-musuh politiknya karena dia dulu raja. Banyak orang yang ingin membunuh dia sejak dia masih muda. Ya, dan itu terus terngiang. Siapa tahu nanti mereka balas dendam di hari tua. Tapi kita kan tidak ada musuh toh. Tidak ada lah ya. Jadi Daud bilang banyak orang yang pengen aku mati, pengen melihat aku gagal, nyumpahin aku. Tapi satu hal aku minta Tuhan, jangan pernah tinggalkan aku. Biar ini menjadi doa kita saudara, Tuhan jangan tinggalkan aku. Mungkin di hidup ini anak akan meninggalkan kita. Mantu akan meninggalkan kita. Jalani semua yang Tuhan izinkan terjadi. Tapi minta sama Tuhan, pastikan satu hal, Tuhan jangan tinggalkan aku. Satu saat saudara, anak akan meninggalkan kita. Banyak juga memang anak-anak yang jahat. Yang gak mau balas budi sama orang tua, yang gak mau urus orang tua. Tapi bagian kita tetap mendoakan. Jangan kecewa. Jangan sampai karena kita kecewa dengan anak lalu kita meninggalkan Tuhan. Kita percaya kalau kita dekat dengan Tuhan maka pertolongan itu datang dari berbagai tempat. Ini yang ditakutkan Daud. Nanti kalau aku sudah kekuatanku habis, yang aku minta cuma satu, Tuhan jangan tinggalkan aku. Anak bisa meninggalkan, orang lain bisa meninggalkan, tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Ayat 12, ya Allah kata Daud, janganlah jauh daripadaku. Allahku segeralah menolong aku. Satu hal yang Daud takutkan dari sejak dia muda, dia selalu berdoa, Tuhan jangan pernah jauh dari aku. Dia bilang jangan ambil rohmu daripadaku Tuhan. Jangan pergi jauh tinggalkan aku. Daud hanya takut satu hal. Kalau Tuhan meninggalkan dia saudara. Biar ini juga menjadi ketakutan kita. Tuhan jangan pernah tinggalkan aku Tuhan. Aku mau hidup dalam perkenanan Tuhan. Sekalipun orang tinggalkan aku, anak tinggalkan aku. Tapi aku tidak mau Tuhan meninggalkan aku. Karena Tuhan sumber kekuatan bagi kita. Daud bilang, biarlah mendapat malu dan menjadi habis orang-orang yang memusuhi jiwaku. Biarlah berselubungkan celah dan noda orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku. Dia bicara tentang musuh-musuhnya. Tetapi aku senantiasa mau berharap dan apa? Menambah apa? Puji-pujian kepadamu. Ayo tambah waktu kita untuk memuji Tuhan. Jangan biarkan mulut ini diam. Mau di kamar mandi, di rumah, dimanapun memuji Tuhan. Ya Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Nyanyi saudara. Waktu kita rajin memuji Tuhan. Daud bilang aku ingin menambah puji-pujianku kepada Tuhan. Karena kurang Daud terasa untuk memuji Tuhan. Ya, pujian kepada Allah itu mencegah kita ini berbuat dosa. Saya nih kadang terasa saudara, kalau lagi di dapur, lagi masak gitu ya. Iblis itu ini di otak memang mainnya. Lagi masak tuh, tiba-tiba iblis ingetin nih orang yang bikin saya jengkel. Itu ya, si Anu tuh jahat banget sama kamu ya. Tapi Roh Kudus langsung gini, jangan biarkan iblis menyerang. Ayo muji Tuhan, nyanyi. Itu biasa saya langsung nyanyi. Aku ada hari ini karena Tuhan baik. Tiba-tiba nangis.
Amin saudara. Jangan biarkan jiwamu kosong. Daud bilang, aku ingin menambah ya. Aku ingin menambah puji-pujianku kepadamu Tuhan. Melihat keadaan dunia hari-hari ini tidak ada cara lain untuk kita bisa berperang, rohani kita tetap kuat selain kita memuji menyembah Tuhan. Ini strategi peperangan di hari-hari yang terakhir saudara. Karena setan itu, waduh, dari berita, dari TV, dari mana kita ini semua berita menakutkan. Tapi ketika engkau memuji Tuhan, Alkitab berkata Tuhan itu bertahta di atas pujian penyembahan umatnya. Waktu kita nyanyi, hadirat Tuhan turun, kekuatan meliputi kita. Tidak ada kepahitan, tidak ada kekecewaan. Karena pujian itu mendatangkan hadirat Tuhan, yang terjadi kesembuhan, damai sejahtera dan sukacita dalam hidup kita. Daud bilang begini, mulutku akan menceritakan keadilanmu dan keselamatan yang daripadamu sepanjang hari, sebab aku tidak dapat menghitungnya. Kalau ketemu anak, ketemu cucu, cerita tentang kebaikan Tuhan. Ya, jangan cerita hal-hal yang lain, ceritakan tentang Tuhan itu baik. Nah, Tuhan itu ajaib loh. Saya mempraktikkan itu di mobil, di rumah, di mana. Ya, ngomong saya mana. Kamu itu loh, Tuhan itu, anak-anak saya gini, ya khotbah Debbie Basir. Saya bilang undang Debbie Basir susah loh. Kamu nih dengerin seminarnya Debbie Basir nih di mobil nih gratis loh kamu. Ya, jadi denger ini firman Tuhan. Ya, karena Alkitab bilang ceritakan firman itu di perjalanan, di meja makan, di rumah, di tempat tidur. Ceritakan tentang hukum-hukum Tuhan. Ketemu cucu ngomong, kamu itu hidup takut Tuhan ya cuy ya. Hormati Tuhan, maka masa depanmu pasti diberkati, amin. Dan itu akan nyantol saudara waktu kita ngomong dalam pengurapan Tuhan. Ya mungkin kalimat yang hanya sederhana itu, kita kan gak usah khotbah. Ya di dalam Mazmur sekian-sekian ayat sekian, gak usah. Ya. Firman yang kita baca itu, kita sampaikan kepada anak kita. Kamu ingat, pokoknya firman Tuhan tuh bilang, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi kamu mau sekolah, mau kuliah, andalkan Tuhan. Itu namanya kita sudah memberitakan firman kepada anak cucu kita. Ya, ceritakan tentang perbuatan Tuhan. Ayat yang ke-14, aku datang dengan keperkasaan. Ya, keperkasaan Tuhan Allah hendak memasyurkan hanya keadilanmu saja. Ya, ketika kita ini menjadi orang-orang yang dekat dengan Tuhan, hidup kita itu disertai dengan kuasa Tuhan yang dahsyat. Makanya Daud bilang, aku datang dengan keperkasaan. Menghadapi masalah, kita andalkan Tuhan. Tuhan beri kita kekuatan dan kita bisa berkata, aku datang dengan keperkasaan, yaitu keperkasaan Tuhan Allah, dan aku hendak memasyurkan keadilanmu saja, kata Daud. Mari kita senantiasa menjadi orang-orang yang mau saudara. Ayat 17 berkata, ya Allah, baca bersama, ya Allah, engkau telah mengajar aku sejak kecilku dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Dari kecil kita ini sudah melihat penyertaan Tuhan. Ya. Dan sampai hari ini kita terus melihat, makanya ayo kita beritakan perbuatan Tuhan. Ayat 18. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, kata Daud. Ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya apa? Aku memberitakan kuasamu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Biar ini menjadi kerinduan kita saudara. Di hari tua jangan berkata kita tidak bisa apa-apa lagi saudara. Di hari tua ya kita harus menjadi orang yang bisa menceritakan tentang perbuatan Tuhan. Dan itu adalah sebuah panggilan yang sangat luar biasa.
Ya, untuk memberitakan keperkasaan Tuhan, untuk menceritakan kedahsyatan Tuhan, kita nggak perlu sekolah Alkitab dulu. Tapi ketika kita dipanggil menghadap Tuhan satu saat kelak, kita bisa mempertanggungjawabkan jawab hidup kita di hadapan Tuhan. Tuhan, di masa tuaku, aku menceritakan tentang kedahsyatanmu Tuhan kepada anak cucuku. Tuhan, di masa tuaku, aku menceritakan tentang keperkasaan Tuhan. Saudara bisa bersaksi lewat kesaksian yang saudara dengar mungkin, lewat saya tuh banyak ketemu orang saudara di Indonesia, bahkan di luar Indonesia. Mereka itu berkata begini, Bu, saya itu tadinya sama Tuhan biasa-biasa saja. Tapi akhirnya Bu, saya bersyukur saya mulai ikuti khotbah-khotbah Ibu di YouTube. Itu dari mana? Dari oma saya. Ibu tahu oma saya, ini oma di Indonesia, cucunya tinggal di Australia. Tiap hari oma saya tuh kirimin khotbah Ibu tuh di WA. Dengerin ini ya, nggak dibalas. Besok dengerin ya, besok dengerin ya. Lama-lama anaknya ini ya, dalam satu saat kesulitan dia akhirnya klik coba buka Dia cari saudara, ketemu. Oh ternyata ini ya. Kemarin saya ketemu di Sydney. Seorang ibu dia bilang, Bu saya tuh dengar khotbah Ibu pertama dari mama saya. Ya mama saya itu selalu bagiin khotbah Ibu, kamu denger ini. Ya saya sih nggak tertarik ya, saya lihat foto Ibu gitu di share mama saya. Ini pendeta rambut pendek ini ngapa gitu. Karena bayangannya pendeta itu rambut panjang pakai jas. Terus akhirnya saya nggak pernah buka Bu. Mama saya tiap hari gini, sudah kamu lihat Yamah. Satu saat Bu, waktu di Australia saya tuh sewa restoran. Bekasnya orang Thailand apa mana, ada setannya. Saya bilang, kenapa kamu tahu ada setannya? Ya saya tahu Bu, orang sendok melayang. Ya jatuhnya sendok itu kalau dari atas kulkas, botol kecap jatuh kan ke bawah. Jatuhnya ke kepala saya begini. Dari samping, kan berarti setan. Pegawainya kerasukan. Akhirnya dia bingung. Aduh, ini udah setan beneran nih. Lalu dia cari di YouTube, dia klik peperangan rohani. Yang muncul Debbie Basir punya paling atas. Dia bilang, iya pendeta ini yang sering mama saya kasih. Tapi dia dengar. Dari situ dia mulai praktekkan saudara. Dia doakan itu tempatnya, dia urapi minyak. Karena mau cari pendeta juga susah katanya. Ya, saya selalu mengajarkan enggak usah cari-cari pendeta. Enggak ada pendeta hebat, yang ada Tuhan yang hebat dengan imanmu yang hebat. Amin saudara. Dari situ saudara akhirnya dia menang terhadap setan. Dia dengerin. Dia bilang, Bu saya berubah banyak, Tuhan ubahkan setelah saya ngikuti semua khotbah-khotbah Ibu. Saya tadinya cuma, dan dari mana saudara, mamahnya itu yang tidak pernah berhenti kirim, ayo dengar. Dan mamanya terus berdoa. Tidak ada kata tidak bisa, dan saya sudah terlambat dan tua. Bapak Ibu bisa menjadi pendoa bagi anak cucumu untuk mereka boleh dibawa dan mengenal Tuhan secara pribadi. Amin. Saya yakin dia bisa mengalami Tuhan. Kenapa? Karena ada mamanya yang berdoa. Setan itu cuma cara Tuhan pakai aja supaya dia mencari Tuhan. Daud berkata, aku ingin memberitakan kemasyuranmu, ya, menambah puji-pujian, ya. Dan ketika Daud melakukan semua itu saudara, Tuhan turut bekerja dan Tuhan turut menyatakan. Ayat 19 dikatakan, keadilanmu ya Allah sampai ke langit. Engkau telah melakukan hal-hal yang besar. Ya Allah, siapakah seperti engkau? Ayat 20 Daud bilang begini. Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Engkau akan menghidupkan aku kembali. Dan dari samudra raya bumi engkau akan menaikkan aku kembali. Seringkali Tuhan mengizinkan malapetaka, kesusahan itu menimpa kita. Tapi tujuannya untuk membawa kita naik lebih tinggi. Yang terakhir ayat 21 Daud bilang begini saudara. Engkau akan menambah apa? Kebesaranku dan akan berpaling menghibur aku. Aku pun mau
menyanyikan syukur bagimu dengan gambus atas kesetiaanmu ya Allahku, menyanyikan mazmur bagimu dengan kecapi yang kudus Israel. Dan lain sebagainya. Bibirku bersorak sementara menyanyikan mazmur. Saudara, waktu Daud bilang, aku ingin menambah pujianku, maka Tuhan juga menambah kebesarannya atas hidup Daud. Amin. Jangan pasrah dengan keadaanmu hari ini, tapi mulai bangun iman, mulai pujian penyembahan. Mari jadilah orang-orang yang memberitakan kasih kemurahan Tuhan. Supaya kita tuh setiap hari melihat, setiap hari mendengar, setiap hari memasyurkan tentang Tuhan. Dimulai kepada anak cucu kita, dimulai dari kehidupan kita. Sebagai orang-orang tua, kita sadar makin kesini tenaga kita makin habis. Tapi biarlah roh kita menyala-nyala. Rasul Paulus bilang apa? Walaupun tubuh jasmaniku semakin merosot, tapi manusia batiniahku dibaharui dari hari ke hari. Waktu roh kita kuat, nggak peduli tubuh kita lemah. Tapi waktu rohani kita kuat, itulah yang menjadi titik balik saudara. Di masa tua kita akan tetap bersuka cita. Terus Tuhan akan tambah-tambahkan kebesarannya dalam hidup kita. Biarlah doa Daud ini di masa tuanya juga menjadi doa kita semua. Pernah nggak kamu merasa sudah berusaha, hidup benar, sudah berdoa, sudah berharap, tapi jalan tetap terasa buntu, seolah-olah Tuhan diam dan tidak membuka jalan? Tapi hari ini kita belajar satu hal penting. Masalahnya bukan Tuhan menutup jalan, tapi kita belum sepenuhnya mengerti hati Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan bahwa jalan Tuhan itu bukan sekedar tentang hasil, tetapi tentang proses membentuk hati kita. Seringkali kita ingin cepat dijawab, cepat diberkati, cepat keluar dari masalah. Tapi Tuhan lebih peduli apakah hati kita sudah selaras dengan hatinya. Karena saat hati kita berubah, cara kita melihat masalah juga berubah. Dari yang tadinya mengeluh jadi percaya, dari yang tadinya takut jadi berserah, dan dari yang tadinya memaksa kehendak sendiri jadi mulai berkata, Tuhan jadilah kehendak-Mu. Seperti yang disampaikan oleh Pastor Debbie Basjir, kita belajar bahwa ketika seseorang mulai mengerti hati Tuhan, dia tidak lagi fokus pada masalahnya, tapi mulai percaya pada rencana Tuhan. Dan disitulah jalan mulai terbuka. Bukan karena situasi langsung berubah, tetapi karena Tuhan mulai bekerja dengan cara yang tidak kita duga. Ingat ini, Tuhan tidak pernah terlambat, Dia tidak pernah salah, dan Dia tidak pernah meninggalkanmu. Mungkin hari ini kamu masih dalam proses, masih menunggu, masih belum melihat jalan. Tapi percayalah, Tuhan sedang membentuk sesuatu yang besar dalam hidupmu. Jadi, hari ini jangan hanya minta Tuhan membuka jalan, tapi minta juga, Tuhan, ajari aku mengerti hati-Mu. Karena saat kamu mengerti hati Tuhan, jalan itu pasti akan terbuka. Terima kasih sudah menonton. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu di video diberkati selanjutnya. Amin.